Selamat sore, pemirsa Misteri Dunia Trans 7. Kali ini tim sedang berada di puncak Bukit Hambalang. Tepatnya di lokasi makam Eyang Raden Samiadi. Lokasi ini terkenal dengan kewingitan dan kekeramatannya. Ikuti terus perjalanan kami mengungkap misteri-misteri yang ada di dunia ini. Halo, assalamualaikum sobat CP dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan gua Arya Sena. Kali ini gua nggak akan bercerita tentang gunung ya. Gua sedikit melenceng lah ya, karena perjalanan gua cukup banyak kesini dan kesono ya. Pada kesempatan kali ini gua mencoba menceritakan pengalaman gua sewaktu gua masih aktif ya liputan sebagai tim penelusuran dari acara Misteri Dunia di Trans 7. Dan lokasi yang gue sambangan ini nggak terlalu jauh kebetulan dari Lenteng ya, walaupun kepleset nggak nyampe, tapi palingan nggak terlalu jauh lah ya. Lokasi ini dikenal dengan nama Hambalang ya. Sebenarnya terus terang aja gue nggak ada urusan ya dengan polemik bangunan itu mangkrak segala macam, kita nggak ada urusan ya. Yang kita cari adalah sisi lain ya, ataupun sisi mistis ya dari situasi dan kondisi bangunan yang nggak jadi, dan tentunya menurut rumor yang beredar, menurut rumor yang berkembang ya, baik di lingkungan masyarakat sekitar ataupun di masyarakat umum. Biasanya tuh kalau bangunan udah kelamaan nggak ditempatin, itu selalu jadi tempat makhluk Allah yang lain ya. Ini sebenarnya tugas liputan ini awalnya cukup berat ya, karena di fase-fase awal itu ketika gue udah kesana itu cukup kesulitan juga gue dapet narasumber, walaupun pada akhirnya nemu juga tuh, dan cukup banyak ya. Ya, ritualnya tuh kayak biasa lah dari rumah gue. Waktu itu kita bawa motor ya, gue bawa si Jaguar Tiger yang sekarang sudah tinggal lama. Ada-ada aja ya, kalau memang kita dalam pengaruh negatif tuh ada aja kejadian yang di luar nalar tuh. Motor masuk bengkel malah hilang mesinnya. Ya udah, kita balik ke cerita daya. Jadi seperti biasa gue sebelum mulai liputan tuh ya di rumah kita ninggalin sesuatu dulu lah buat bokin, terus prepare alat-alat yang diperlukan kayak lampu, terus mic. Setelah dirasa udah siap, udah tuh manasin motor, terus kita mulai bergerak. Biasa nih dari rumah gue ya, kita lewat belakang nih, lewat Kober, terus lewat Cikon 13, muter ke Gardu, masuk ke Jalan Margonda. Dari Margonda terus nanti kita masuk ke Jalan Raya Bogor ya, terus sampai nanti akhirnya kita tiba di itu tuh Cibinong lewat, terus yang ke arah Sentul. Dari arah situ nanti kita belok ke kanan terus sampai mentok ke ujung ya, apa namanya gue lupa tuh, terus kita belok ke kiri ya, mungkin ada sekitar 2 jaman dari rumah sampailah kita tuh ke Desa Hambalang ya. Memang pemandangan cukup bagus nih pas sudah masuk Desa Hambalang tuh. Berangkat sekitar jam 3:30, sampai Desa Hambalang tuh sekitar jam 5:30. Nah di sini awalnya kita nongkrong dulu di warung kopi, gua masih Ridwan tuh, nanya-nanya informasi. Tapi ibu warungnya kayaknya ketakutan tuh waktu gue nanya-nanya sama anaknya soal Hambalang. Padahal yang gue mau tanya bukan masalah candinya, bukan masalah politiknya, bukan masalah polemiknya. Gue cuma mau tanya, ini tempat sesudah mangkrak kira-kira ada apa aja sih. Tetapi ya karena mungkin sensitif ya, ini tempat, si ibunya udah ketakutan duluan, terus ngomong, jangan mau kalau ditanya-tanya soal Hambalang.
Dalam hati gue, sih ibu belum nanya, belum apa gitu kan, tapi udah seujung duluan ya. Gue bisa maklumin lah ya, mungkin mereka takut lah karena kejadiannya kan bikin shock juga ya, viral, terus menyangkut hal-hal yang nggak patut dibahas lah sama kita orang kecil gitu ya. Biarin aja tuh urusan orang-orang gede, mereka ya, yang punya urusan bukan kita mah urusannya cari duit yang halal ya. Karena di lokasi ini gue nggak dapet info ya, akhirnya gue pindah lokasi lagi tuh ya, maju lagi di sekitaran desa Hambalang tuh, terus ya kita nyusulin jalan-jalan desa sampai akhirnya kita ada di warung bakso ya. Di situ ada warung bakso, ada warung lontongan. Nah, karena lapar kan tadi baru ngopi, udah kita mampir dulu di situ tuh ya, nyari cuplikannya nih ya. Kali ini tim sedang beristirahat di salah satu warung bakso. Setelah mampir kita makan juga, kita dapat info tuh bahwa kalau masalah di luar urusan polemik ya, adalah beberapa orang yang dituakan lah ya, yang bisa memberikan keterangannya selain dari si abang bakso. Akhirnya kita ditunjukin nih satu tempat ya, ataupun satu rumah di mana beliau ini memang suka keluar masuk ke Hambalang ya, ke bangunan mangkrak di Hambalang ini, karena putranya kalau nggak salah tuh security ya di situ ya, kalau nggak salah nih. Akhirnya setelah beres tuh urusan di situ, ya udah kita yang nanya, motor kita tinggal tuh di ini kan, di warung bakso ya, kita jalan kaki nanya-nanya, ketemu tuh. Setelah ketemu rumahnya kita coba salam, kebetulan tuan rumah ada dan kita disambut dengan baik ya, biasalah basa-basi sebentar, terus kita langsung ngobrol. Pertama gue ngobrol sama bokapnya dulu ya, tentang apa sih ini Hambalang ini dulunya apa, terus ada nggak sih kejadian-kejadian aneh sewaktu pembangunannya, terus kira-kira aktivitas si bapak sebagai orang lokal itu apa aja. Nah, berikut petikan wawancaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapak siapa saya sekarang? Dengan Bapak M. Supardi. Dengan Bapak M. Supardi. Bapak penduduk asli sini berarti Pak? Penduduk asli. Lahir besar di sini Pak? Iya, di Hambalang. Gini Pak, dulu itu sebelum ada bangunan mangkrak, Bukit Hambalang itu dulu sebelumnya tempat apa sih Pak? Ya sebetulnya dulu itu katakanlah kalau bilang angker ya. Orang namanya masih primitif gitu kan. Orang belum ada penduduk, belum ada orang yang masuk dari luar. Ya alhamdulillah sebetulnya masih angker gitu ya. Angker lah keadaannya, masih hutan, belantara. Ya otomatis banyak makhluk-makhluk yang gaib itu. Ada apa aja tuh Pak makhluk-makhluk gaib? Ya gendaruwo, macan tutul. Kuntilanak. Udah nggak aneh lah kalau kuntilanak mah ya. Gendaruwo, sejenis gendaruwo, ada macan tutul, ada macan yang apa sih, harimau gitu ya, harimau siluman. Alhamdulillah ada di Hambalang tuh, cukuplah yang begitu-begitu. Mistik-mistik yang begitu alhamdulillah banyak. Ada tempat keramatnya nggak Pak? Ada di Hambalang. Di lokasi Gedung Mangkrak ini ada? Di Gunung Mangkrak kalau cerita, memang cerita-cerita orang ada ya. Cuman saya nggak yakin nggak ada, gitu nggak, karena tidak ada makamnya di lokasi, tidak ada. Tapi ceritanya? Cerita ada. Namanya Mbah. Lu. Nah, waktu ngobrol sama si Bapak tuh sempat ada kejadian unik ya. Tadi udah disertain ya. Kejadian uniknya tuh lampu tiba-tiba jatuh sama ini, nggak bisa napak nih, kayak apa ya? Nggak tahu lah ya. Yang namanya juga lagi cerita-cerita mistis ya. Mungkin kebenaran atau memang ada sesuatu, gue nggak terlalu pusing lah, bodo amat urusan setan mah. Gue mau cuma cari duit yang halal gitu. Kok bisa jatuh ya? Kenapa ya nggak bisa napal ya? Jadi kalau cerita tempat keramat itu ada ya memang? Ada ceritanya, kalau sisilah orang sampai sekarang juga, baru kemarin saya ngobrol lagi, saya kepengen tahu, nanya gitu. Ada namanya Mbah Raden Aib. Cerita-cerita
cerita-cerita, Pak. Tapi kalau menurut itu makamnya nggak ada sebetulnya. Mungkin hanya mengembara kali, mungkin. Tapi yang jelas kata orang-orang yang suka gembala kerbau, saya tanya, Pak, di sini bener nggak ada ini? Benar, cina ada. Cuman makamnya nggak ada, Pak. Gitu. Namanya Mbah Raden Aip, Patilasan lah. Kalau istilah orang-orang mistik mah patilasan mungkin gitu ya. Oh, jadi di lokasi pembangunan gedung mangkrak ini dulunya memang ada Ada. Namanya Mbah Raden Aip kalau nggak salah. Mbah Raden Aip. Oke, seru nih. Terus selama pembangunan gedung ini, Pak, gedung mangkrak ini, ada nggak sih, Pak, kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh para pekerja, semisal kerasukan? Ada, yang kerasukan mah sering, Pak. Sering kerasukan ini ya, kuntilanak gendarwo yang bahkan ada yang kerasukan itu kerasukan macan tutul. Itu yang paling berbahaya, macan tutul. Itu di lokasi sebelah mananya, Pak, yang paling sering? Sebelah ujung sana, Lempong sono, bawahnya, dari sini ke bawah, nah di bawah. Itu tempat yang paling angker berarti? Iya, yang paling angker. Namanya kalau nggak salah Mbah Lodaya itu, yang suka itu, yang sering berkelana di situ, yang menguasai. Iya. Jadi banyak yang kerasukan, Pak, ya? Banyak. Kalau korban jiwa nggak ada, Pak? Nggak ada, nggak, kalau sampai ke korban jiwa nggak ada. Terus setelah dibangun, kan ternyata pembangunannya tidak selesai dengan, kita nggak tahu lah prosesnya kenapa, Pak, ya. Selama gedung atau lokasi itu kosong, Pak, Bapak pernah berkunjung ke lokasi nggak? Sering, kan saya ngambil rumput di situ. Petualangnya di situ terus, saya ngambil rumput. Tiap hari, Pak, saya ke situ. Ada nggak kejadian-kejadian yang Bapak alami, misalnya lagi ngambil rumput atau ketika lagi mungkin iseng malam-malam ke situ gitu, Pak? Kalau malam-malam paling kuntilanak lah. Paling kuntilanak yang sering berkeliaran mah gitu ya. Biasanya ngapain aja kuntilanak tuh, Pak, di atas, Pak? Apa? Di gedung-gedung itu kuntilanak ngapain? Ya, banyak. Ngetawain. Paling ngetawain. Selain Bapak, ada nggak warga yang juga punya pengalaman horor lah dikatakan di sini? Ya banyak tuh, Pak, orang namanya pasti bukan saya aja yang nemuin, pasti ada, Pak. Pasti ada. Selain kunti apa aja tuh, Pak, biasanya, Pak, makhluk gaibnya, Pak? Ya itu macan. Masih ada ya? Iya, macan. Namanya Mbah Lodaya yang punya kawasan. Ya katanya itu mah punya kawasan aja lah pasti itu mah. Gitu. Masih suka ada yang tawasulan, Pak, ke daerah situ, Pak, sampai sekarang, Pak? Kalau biasanya ya, ini mah cerita-cerita yang sekarang-karang ya. Saya kan nitip kerbau di situ, nih paman saya 4 biji. Kalau mau diambil suka hadiah dulu. Misalkan ke kerbau besok mau dipotong ya. Nah malam ini atau malam tadi siang harus hadiah dulu, baru bisa diambil. Hadiahnya tuh berupa apa? Bancakan? Ya biasalah, kopi pahit, kopi manis, rokok jinggo lah, nggak aneh. Paling yang gitu-gitu doang. Itu kalau misalnya nggak dihadiahin, ada kejadian-kejadian janggal nggak tuh, Pak? Kerbaunya ngamuk. Jadi kalau nggak dikasih hadiah, kerbaunya ngamuk? Ngamuk, susah dipotongnya. Jadi kabar-kabar tentang bangunan mangkrak ini jadi sarang istana jadi sarang makhluk gaib itu benar adanya, Pak, ya? Benar atuh, itu kan namanya udah lama pasti dihuni yang begitu-gitu, Pak. Ya kalau memang kurang yakin ya kita buktikan aja. Oke, Bapak. Oke, Terima kasih. Oke, siap, Pak. Setelah si bapak kita ngobrol sama anaknya ya, kita nanya-nanya hal yang nggak jauh beda lah ya, karena menurut keterangan beliau tuh pernah bekerja di dalam. Ya udah, berikut petikan wawancaranya. Sepengalaman Akang sebagai warga asli sini, waktu sebelum dibangun, tempat itu serem nggak sih, Kang? Setahu saya sih nggak serem-serem amat, tapi kalau cerita-cerita warga ya adalah gitu kan, kayak dulu mungkin ada babi-babi hutan di situ yang siluman-siluman kayak gitu ya, cerita-cerita warga doang, tapi saya belum pernah nemuin ini dan nggak pernah tahu persis juga gitu. Oh iya, tapi ada ya cerita-cerita. Ada kalau cerita-cerita kayak gitu mah, misteri gitu mah. Terus pas dibangun itu
Ada nggak sih kejadian-kejadian pas masa pembangunan itu mungkin Mang Cep ikut kerja di sana atau enggak sih? Ikut kerja di sana, ikut kerja waktu pembangunan. Selama pembangunan itu ada nggak sih Mang Cep sebagai pekerja menemukan kejadian ganjil lah, mungkin ada pekerja yang kerasukan atau apa gitu? Kalau yang kerasukan sih ada aja Kang, yang namanya tempat kebun yang kosong gitu kan, dibangun bangunan tinggi kayak begitu, ya ada aja sih yang kerasukan mah. Itu biasanya gara-gara kenapa tuh Kang kerasukan di lokasi pembangunan itu? Ya kurang tahu juga saya Kang kalau kerasukan gitu, tapi ada aja yang kerasukan mah. Ada aja 1-2 mah ada yang kerasukan mah. Itu biasanya yang masuk ke orang-orang itu apa tuh jenisnya, jenis jinnya tuh yang Kang Cep tahu tuh? Kurang tahu juga. Kurang tahu, tapi ada ya? Ada. Jerit-jerit atau gimana tuh Kang? Ya seperti kayak teriak-teriak dengan sendirinya gitu kan. Terus ya banyak sih Kang kayak gitu-gitu mah, kayak kerasukan-kerasukan doang mah kan gitu. Itu selama pembangunan ya Kang? Selama pembangunan. Pembangunannya kan terhenti ya, kita nggak tahu lah masalah apa terhenti. Nah selama menjadi bangunan terbengkalai, Mang Cep sendiri pernah nggak main ke situ dan menemukan hal-hal yang mungkin mistis atau makhluk-makhluk mitologi gitu lah, seperti kuntilanak atau apa gitu? Kalau main ke sono jarang, kalau main ke sononya mah karena emang tertutup juga areanya Kang. Tapi yang saya dengar dari warga sih ada aja Kang, namanya juga bangunan kosong gitu kan, mangkraknya lama, lumayan lama ya, udah berapa tahun juga kan gitu kosongnya, bangunannya tinggi-tinggi juga. Ya mungkin ada aja kalau cerita warga, tapi saya belum pernah nemu kan, emang jarang main juga ke sana gitu loh. Itu konon katanya tempat itu sekarang jadi sarang ini makhluk halus, bener nggak tuh Mang Cep kira-kira? Ya kata cerita warga mah ya kayak gitu, jadi sarangnya kuntilanak kayak itu segala macam katanya. Namanya juga bangunan kosong Bas. Tapi secara pribadi memang Mang Cep nggak pernah ya? Nggak pernah ngelihat, nggak pernah nemu. Karena emang saya juga nggak pernah, jarang main ke sono juga karena saya bilang tadi aksesnya tertutup. Oke kalau gitu Mang Cep terima kasih banyak atas waktunya. Iya sama-sama Kang. Setelah wawancara dengan beliau, kita sempat ngobrol-ngobrol, habis itu kita pamit. Udah balik lagi tuh ke warung bakso. Nah di warung bakso nih ngobrol-ngobrol, dapat lagi nih sesuatu ya yang di luar tugas. Ya, dimana kita kalau bisa sih menggali banyak hal ya tentang apapun yang bisa kita jadikan bahan berita, yang bisa kita jadikan bahan untuk liputan gitu. Kebetulan banget pas di situ kita ditunjukin satu makam keramat, dimana katanya di lokasi itu ada tempat buat tidur, tempat buat istirahat. Akhirnya karena itu udah kemalaman dan menurut warga kalau habis hujan tuh licin dong, nah, kita nggak jadi ke tempat keramat, tapi kita putuskan untuk balik dulu lah ke Lenteng Agung gitu ya, karena kan lokasinya nggak terlalu jauh. Lagian mau ganti motor nih, nah, kan kalau Tiger agak berat. Kalau misalnya agak naik-naik gitu kita cari motor yang ringanan deh. Kebetulan motornya si Ridwan kan diparkir di rumah gua nih. Ya udah setelah wawancara itu kita balik dulu tuh ke Lenteng Agung. Ya singkat kata kita sampailah Lenteng Agung ya, sampai rumah gua nih, kita tidur. Besok sekitar jam 1 lah kita mulai bergerak lagi menuju ke Hambalang. Karena lokasinya deket ya, jadi mondar-mandir tuh gak terlalu berasa lah ya. Walaupun kayaknya kurang kerjaan banget gitu. Ya udah singkat kata kita sampailah di Hambalang lagi. Kita balik lagi ke warung itu, mie ayam tuh, udah makan, beli rokok. Itu udah sekitar jam 3-an ya. Terus setelah dapat keterangan lebih jelas lagi, kita lurus aja terus. Sampai nanti kita ketemu jalan cor-coran, kita naik, ketemu tempat kayak banyak kafe-kafe gitu ya, warung-warung. Kita di sini istirahat karena harus menggali literasi yang lebih jauh lagi. Setelah kita rasa cukup, kita mulai bergerak tuh naik ke atas. Ya jalurnya waktu itu emang bener kalau bawa Tiger tuh bakal ribet banget, bakal repot ya. Jalanannya lu bisa lihat dah ya, off-road.
Terus jalan aja. Bisa. Enak kan ini. Kecuali licin. Ini gimbal di motor susah amat tinggalinnya. Kalau begini mau motor gua banyak. Jalan aja kata dia. Ya udah tuh kita jalan ya. Nah kira-kira 10 menit dah di pertengahan itu kita bingung tuh ya. Sekarang kita nggak tahu, bener-bener nggak tahu, orang baru pertama kali semua kesini. Kita ketemu orang nanya-nanya nih, nanya-nanya, ternyata kita dikasih tahu makam keramat. Ya tapi bukan yang kita tuju, bukan yang dikasih keterangan sama narasumber kemarin tuh ya. Ada lagi, ternyata tuh di areal situ ada 2 makam keramat. Nah yang dikasih tahu nih sama warga lokal yang kita tanya pertama, itu bukan yang kita cari. Ya, tetapi karena memang kita penasaran, ya udahlah kita parkirin motor terus kita belok ke kanan tuh. Kita mubeng-mubeng ngebon singkong lah kalau ketemu ya. Ini bisa dilihat cuplikannya nih ya. Ya udah karena memang nggak ketemu tuh, kita mubeng-mubeng di kebun singkong, akhirnya kita balik lagi ke motor. Terus udah nekat aja lah, bablasinnya terus ke atas deh, sampai mentok gitu kan. Selama masih bisa dilewatin sama motor, sikat aja deh, udah naik lagi tuh ke atas nih. Terus adalah mungkin sekitar 10 menit lagi, ya udah nggak terlalu nanjak, udah agak datar dia sampai kita ketemu batu. Nah dari batu itu nanti kira-kira mungkin 50 meter kita ketemu gapura tuh ya, ada gapuranya, gapura sederhana banget ya. Dari banner tulisannya tulisan Arab ya, bisa dilihat. Assalamualaikum yang Raden Samyadi Sampurasun. Nah setelah itu kita masuk ke dalam tuh, gua ngambil footage tuh ya, sekeliling, gua ambil gambar, terus kita cari-cari stock file lah ya untuk dikirim ke Trans7 ya, ke acara Misteri Dunia. Setelah setelah cukup, gua ngasih sambutan ke pemirsa Misteri Dunia Trans7. Selamat sore pemirsa Misteri Dunia Trans7. Kali ini tim sedang berada di puncak Bukit Hambalang, tepatnya di lokasi makam Eyang Raden Samyadi. Lokasi ini terkenal dengan kewingitan dan kekeramatannya. Ikuti terus perjalanan kami mengungkap misteri-misteri yang ada di dunia ini. Setelah itu kita istirahat di sini. Kebetulan kita udah beli logistik ya, udah siapin rokok, udah siapin kopi, udah siapin mie instan ya. Dari rumah kita udah bawa kompor, udah bawa nesting, jadinya aman dari situ. Udah sambil nunggu sore, sambil nunggu gelap, kita di situ tuh. Nah, lagi asik-asik di situ, tiba-tiba ketemu orang.
ya pada mau ziarah tuh ya, ada 2 orang kalau nggak salah. Terus ngobrol-ngobrol, dapat keterangan tuh ternyata di sini juga ada kunciannya. Ya memang sih, gue yakin yang namanya tempat kayak ginian pasti ada kunciannya, nggak mungkin enggak. Tapi kan kita nggak tahu gitu. Habis nanya-nanya di bawah juga, tadi nggak sempet, kelupaan sih sebenarnya, bukan nggak sempet. Keburu nafsu naik ke atas ya. Ya udah, karena dapat keterangan terus dikasih tahu letak detailnya, akhirnya kita turun lagi, kita samperin rumahnya Pak Ustadz. Nah, ternyata begitu sampai sana orangnya nggak ada. Ya elah. Udah jam 8:30 tuh. Gue bilang waktu itu, buset Wan, tanggung banget tuh, balik lagi deh. Balik mana? Balik lagi ke makam, kita tidur di makamnya dah. Ya udah, gue waktu itu balik lagi tuh ke makam. Malam-malamnya, ya sayang malamnya nggak bisa ngambil gambar ya, gelap soalnya ya. Nanti baru ada gambar pas kita udah sampai makam. Ya singkat kata kita balik sampai dah tuh ke makam. Lokasi kita bermalam di makam keramat Eyang Haji Sami Haji. Ya, juga mungkin para peziarah juga ketika mereka bermalam mungkin menggunakan lokasi ini. Dan di makam ini kita inilah ya, kita sempat muter-muter ngambil stock shoot, dan juga ada sedikit kejadian di mana kita pada waktu itu nggak ngeh sama sekali, nggak apa ya, gua nggak bener-bener nggak tahu, nggak ngeliat, soalnya sewaktu ngambil gambar itu memang nggak kelihatan apa-apa ya. Kalau masalah merinding, namanya di situ banyak pohon-pohonan gede, kagak ada rumah, isinya makam, entah makom gua nggak tahu lah ya, nggak penting buat gua, karena yang paling penting adalah gua bisa dapet stock shoot dan menjaga apa namanya kesopanannya, menjaga attitude gua di lokasi ini, karena biar bagaimanapun juga masalah di sini ada makamnya atau makomnya, kita tetap harus menjaga attitude kita gitu ya. Udah tuh ambil stock shoot ya, lihat aja nih fotonya. Malam ini tim Misteri Dunia berada di makam keramat Eyang Raden Sami Haji. Tidak bermaksud untuk yang lain-lain, kita hanya melakukan penelusuran di lokasi ini. Ayo Wan, kita masuk Wan. Tuh. Jelas ya pemirsa ya. Selamat datang di makam keramat Gunung Hambalang yang Raden Sami Haji. Yuk kita berkeliling makam dulu. Nah itu tiang-tiangnya. Nah ini pohonnya nih ya, salah satu pohon cukup besar nih. Yuk kita keliling makam dulu. Tercium bau-bau ini ya, kembang melati Ya mulai harum ya. atau Memang juga wangi dupa atau hio. luar biasa sekali memang energi yang ada di sini. Inilah makam keramat dari Eyang Haji, dari Eyang Raden Sami Haji. Ya inilah lokasi dapur yang biasa digunakan oleh para peziarah ketika mereka bermalam di lokasi ini. Ya, yuk kita sisir tempat lain Wak. Selesai ngambil stok shoot ya, gua kemarin itu santai-santai aja di situ ya, ngopi, ngobrol, intinya walaupun kadang-kadang ngerasa kayak ada sesuatu lah ya, tetapi ya memang nggak ada gitu. Kalau misalnya ngelihat ya misalnya seperti sekelebatan atau apa tuh sama sekali enggak, cuman kadang-kadang ngerasa memang ada something lah, tapi something itu apa gua nggak paham, karena di situ benar-benar nggak ini ya, nggak bisa ngeliat apa-apa. Hanya satu kejadian di mana kita kaget ketika filenya itu udah kita serahkan ke Trans 7 ya, di mana ternyata ada penampakan ya. Gue sendiri nggak tahu tuh selama waktu ngambil gambar itu, benar-benar nggak tahu ada makhluk yang tadi lu lihat itu. Gue benar-benar nggak tahu tuh sewaktu di sana itu. Ya udah singkat kata, datang pagi ngambil gambar lagi, terus kita langsung turun ke bawah nyari warung makan, karena kan dari semalam kita cuma makan mie instan. Udah turun, temu warung makan, kita makan dulu. Setelah makan
ngobrol-ngobrol lagi, kita gali literasi. Nah, sebelum kita turun ke Pak Ustadz, itu kita di warung ini, ya di warung tempat kita makan, ketemu satu orang dan kebetulan beliau memahami nih ya cerita soal Hambalang, makam-makam keramat yang ada. Ya udah, ini kesempatan emas, nggak kita sia-siain tuh. Langsung aja kita tanya. Ya, berikut nih petikan wawancaranya, dengerin aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Akang siapa ini? Akang Mulyadi. Akang Mulyadi. Akang Mulyadi asli sini berarti? Iya, asli sini. Kelahiran sini ya, Kang? Iya. Jadi ini Kang, kalau Akang asli sini berarti tahulah Kang, dulu daerah Hambalang ini belum menjadi perkampungan padat begini Kang, terus ada tempat-tempat wisata, dulunya apa sih Kang? Pertanian. Dari dulu juga ini pertanian gitu. Apa hutan gitu sebelum pertanian gitu? Hutan. Oh hutan. Iya. Ini bener-bener masih lubung banget berarti? Iya. Kalau perkampungan di bawah gitu kan, ini mah ya istilahnya masih baru nih, baru ini mah. Dulu mah ini jalan juga, ini jalan setapak gitu. Kalau berarti dulu teh masih suka ada hewan buas nggak Kang turun ke bawah? Ada dulu mah, memang ada banyak hutan buas mah. Apa aja tuh Kang? Seperti ya macan itu, harimau itu, apa monyet itu juga banyak gitu. Memang di sini ada kandangnya di situ, di atas mah banyak monyet gitu. Babi hutan juga banyak. Kalau macan pernah ada yang turun Kang? Kalau macan nggak ada yang turun mah gitu. Kalau babi memang banyak yang turun. Kalau zaman sekarang masih suka ada nggak Kang macan? Kalau sekarang mah ya nggak ada gitu. Sekarang mah memang udah rame gitu. Dulu mah memang sepi, suka ada lah gitu suaranya gitu. Tapi sekarang nggak ada, alhamdulillah. Berarti dulu kan masih leweng emang ya? Ya. Hutan gitu kan. Serem nggak sih Mang kalau malam? Pengalaman Amang dulu di sini? Bukan serem lagi, lampu juga kan istilahnya nggak ada gitu. Cuma ada lampu tempel doang gitu. Itu biasanya apa tuh Mang yang suka dengar cerita atau Amang ngalamin waktu dulu tuh masih leweng di sini? Ya yang ngalamin saya mah ya waktu kecil mah saya takut aja gitu. Itu di bawah kan ada bangunan nggak selesai tuh Bang. Dulu di situ tempat apa sih Bang? Apa sih bangunan mangkrak itu dulu? Dulu itu sebelumnya ada bangunan dulu hutan, perkebunan atau apa Bang? Hutan. Hutan itu? Iya, hutan. Istilahnya nggak ada bangunan itu dulu mah, hutan belantara ya. Bangunan nggak jadi itulah ya. Iya. Dengar-dengar di situ emang ada keramat emang itu? Ada. Keramat siapa emang? Duh, kalau keramat saya belum tahu gitu. Tapi dengar-dengar memang ada gitu. Iya, memang ada keramatnya gitu. Terus di Hambalang ini sebenarnya ada berapa keramat sih Bang kalau mau tahu? Kalau di Hambalang kalau nggak salah ada berapa ya, di atas juga ada 5, ada 6 ya, 6. Banyak. Siapa aja dong Bang? Bang. Yang Amang tahu aja deh. Yang tahu itu Mbah Raden Bayu, Mbah Raden Nata, Mbah Raden itu apa? Duh, lupa lagi saya. Mbah Raden Sumiaji, Mbah Sobirin. Itu makam-makam itu memang dari Amang kecil atau dari sebelum Amang lahir itu udah ada atau gimana? Udah ada. Dulu memang waktu jalan setapak ini saya suka nganterin air, yang ada yang nginep di atas gitu, suka nganterin air. Saung-saung juga kan belum nggak ada, sekarang mah ada gitu. Dulu mah air kan susah banget dari sini ngangkutin ke atas, nganterin yang jarak. Oh dari dulu emang suka ada yang jarang lah. Iya, bukan sekarang ini, dari juga rame gitu kalau ke atas. Biasanya orang dari mana aja tuh? Kalau tanya dari Bekasi juga ada, dari Banten juga ada gitu. Itu pada tahu dari mana mau orang di ujung? Tahu ya, istilahnya mungkin nyari silsilah dulu, zaman dulu gitu. Oh gitu, berarti silsilahnya jelas Bang ya? Iya. Dengar cerita ya? Iya. Amang sendiri pernah tirakat atau tawasulan di sini? Sering dulu mah gitu, nganter-nganter gitu. Pernah tahu nggak sedikit-sedikit Bang, kedua apa yang paling tinggi deh yang saya tahu kemarin orang itu penyebar agama kah di sini atau pendekar kah? Penyebar agama Islam. Penyebar agama ya. Ya. Termasuk tokoh masyarakat Hambalang berarti dulunya. Iya. Wali. Wali. Oh wali. Wali. Selama Amang berkebun,
zaman dulu kan. Kalau sekarang mungkin udah nggak ada. Ketika dulu waktu masih sepi banget belum ada wisata. Pas berbut suka nemu yang aneh-aneh nggak bang? Ya kalau nggak yang aneh-aneh saya nggak lah gitu. Belum pernah lihat yang aneh-aneh gitu. Ya yang setahu saya cuma babi hutan doang gitu. Babi hutan sama ayam hutan juga gitu. Banyak dulu mah. Ya udah, setelah selesai ngobrol-ngobrol, dapat keterangan, kita langsung turun tuh ke rumahnya Pak Ustadz ya. Dan alhamdulillah ini hari ada nih aneh, nggak kayak semalam. Mungkin udah disampaikan sama istrinya. Ya udah tuh ngobrol-ngobrol sebentar, biasalah basa-basi. Dia nanya kita dari mana, ya gue bilang kita dari Trans 7. Mungkin awalnya dia kurang percaya kali ya, tapi ya gue jadi orang pede aja ya, mau orang percaya mau enggak, yang penting buktinya nanti ada gitu kan. Singkat kata, setelah beliau rapi-rapi, siaplah wawancara kita mulai. Berikut petikan wawancaranya. Raden Samyaji ini ada di Keramat Gunung Hambalang. Jadi beliau ketika datang ke Hambalang ini, mungkin dan udah pasti bukan mungkin, niatnya menyebarluaskan agama Islam dan pejuang juga. Yang pasti itu, ya orang Hambalang semua pada tahu itu. Kalau waktunya atau kurunnya itu sekitar abad 18 Raden Samyaji itu. Terus beliau juga, kenapa banyak yang ziarah, itu pasti dikarenakan pengundang karomahnya Raden Samyaji. Sampai bukan hanya dari Hambalang aja, dari luar Hambalang, dari luar Citerep, Bogor, bahkan dari Madura sekalipun, itu pernah ada yang menanyakan Raden Samyaji. Yang menurut pengalaman spiritual mereka, Raden Samyaji itu kata lainnya itu, nama aliasnya itu Syekh Raja Wali Konta di Gunung Hambalang. Ya itu mah sah-sah saja. Karena apa? Itu kan pengalaman spiritual. Terus orang Hambalang kenapa meyakini? Saya meyakini itu dikarenakan kakek buyut saya yang menceritakan di sana ada makom wali. Kalau benar dan enggaknya itu di situ ada kuburan, ada jasad yang dipendam, wallahu a'lam. Karena apa? Ya kita orang baru hanya melestarikan budaya. Itu aja. Kata kakek ziarah ke situ, bertabaruk, berwasilah karena itu kesepuhan di Hambalang. Ya saya berziarah ke situ. Cerita umumnya itu begitu. Tapi kalau cerita-cerita yang khusus itu berdasarkan pengalaman spiritual pribadi. Ini saya bercerita hanya yang umum-umum saja. Ya. Adapun karomah, ya bukti orang pada datang, baik dari Hambalang, luar Hambalang, bahkan luar Jawa Barat juga pada datang di situ. Ada yang ngomong dari mimpi. Nah orang Madura dulu dari mimpi itu. Dari mimpi dia bercerita, saya mimpi di Gunung Hambalang itu ada satu keramat waliullah. Ditelusuri, ditanya-tanya tuh sampai ketemu saya unjukin tuh di Gunung Hambalang ke sana, ikuti aja jalan yang ini, ujungnya nanti itu ada makom di situ, ada keramat. Kang tolong anterin, saya mau nganter, siapa kuncinya? Tidak ada kuncen dari dulu. Sekarang aja itu Mang Kohar yang bersih-bersih di situ ya tidak mengakui sebagai kuncen. Pokoknya bersih-bersih. Mang Kohar sebagai pembersihan di situ. Dulu itu nggak seperti itu. Dulu itu sampai rumput aja alang-alang itu mungkin semeter. Bisa lebih. Wah itu benar-benar seram lah. Dulu seperti itu. Mang Kohar lah salah satunya dibersihkan sama Mang Kohar. Sampai sekarang tuh ada saung-saung, itu syariatnya Mang Kohar. Syariatnya Mang Kohar. Mang Kohar tidak mengakui saya sebagai kuncen. Pokoknya saya mau bersih-bersih di situ. Itu aja. Ya pasti niatnya itu karena Allah. Niatnya bahabah ke Sohibul Makom. Karena kalau bilang kerja di situ, ya siapa yang gaji? Nggak ada yang mau. Saya aja nggak mau di situ. Ya Mang Kohar alhamdulillah
udah beberapa tahun bertahan di situ. Seperti itu. Kalau dulunya Hambalang ini hutan. Dulunya hutan. Ya salah satunya itu banyak petani itu dicampur tuh, dijadikan lahan pertanian. Salah satunya itu sama kakek saya tuh, Abah Haji Yasin, punya anak tuh Abah Haji Amin ya. Jadi dari Abah Haji Yasin aja itu punya anak Haji Amin, Haji Amin bin Haji Yasin, terus Haji Tajudin, Mama Haji Tajudin sebagai kesepuhan Hambalang, terus Abah Haji Nurjanah, Abah Haji Nurjanah itu bin Bahlanang, itu bin bapaknya Haji Yasin. Siapa Bahlanang itu saya terangin dulu. Bahlanang itu menurut cerita kakek buyut zaman dulu itu, menurut cerita Bahlanang itu orang pertama yang di Hambalang. Kemungkinan waktu masa hidupnya itu berbarengan dengan Eyang Raden Samiaji, yang orang lain nyebut Syekh Raja Wali Kontak. Itu tambah Lanang ini punya anak cucunya menceritakan Hambalang ini seperti gimana. Bahkan yang menceritakan di Gunung Hambalang ada keramat juga itu anak cucunya Mbah Lanang. Jadi di Hambalang ini dulunya hutan, dihuni lah itu anak-anak cucunya Mbah Lanang yang jadi kesepuhan di Hambalang ini, yang jadi pemuka agama di Hambalang ini. Begitu Pak. Ini Pak Ustaz, ini kan termasuk tempat yang dekat rumahnya Pak Ustaz. Ya. Ada pengunjung, ada mungkin Pak, mungkin pengalaman dari mereka berjumpa dengan hal-hal mistis, misalnya ada penampakan benda pusaka atau maling atau apalah. Ya. Banyak itu yang punya riwayat seperti itu, banyak. Ya seperti tadi datang ke Gunung Hambalang ini untuk berziarah, untuk bertawasul, untuk berwasilah dari mimpi. Itu kan pengalaman spiritual ya. Terus kalau berbicara pusaka, banyak orang yang menemukan pusaka, yang jarah ke situ suruh ngambil ini banyak. Itu pengalaman spiritual mereka-mereka yang berziarah. Ya kembali lagi, kita berziarah itu kita hanya berwasilah. Jadi jangan disalahgunakan untuk penarikan pusaka. Bisa saja orang narik-narik pusaka itu merusak cagar budaya. Merusak itu sebenarnya gitu. Tapi kalau memang ada ilafat, ada petunjuk suruh diambil, ya kita istikharah dulu, benar apa tidak ya silahkan saja, sah-sah. Selagi tidak merusak itu aja. Yang namanya gunung, yang namanya kampung itu udah pasti pusakanya itu ada. Itu udah pasti ada. Banyak itu. Ya orang yang berziarah mengalami pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman goib, ya banyak juga. Banyak juga. Ada yang ngomong ketemu dengan macan. Kebetulan kan di Gunung Hambalang itu Raden Samiaji tersebut punya khodam, atau kata bahasa Sunda itu tunggangan ya, itu namanya yang dalam macan. Benar dan tidaknya yaitu Allah alam. Kita hanya meneruskan cerita-cerita kakek buyut kita. Terus ketika berziarah ketemu dengan perempuan memakai hijab. Ada yang menyebutkan Raden Samiaji itu perempuan atau laki-laki. Nah, ada yang menyebutkan bisa laki-laki, bisa perempuan. Karena apa? Mempunyai ilmu yang namanya ilmu, kalau kata orang tua itu mancala putra, mancala putri. Nah, katanya begitu. Tapi kalau saya meyakini Samiaji itu laki-laki. Samiaji itu laki-laki. Pengalaman spiritual kurang lebihnya seperti itu. Itu sedikitnya itu yang saya ceritakan, itu sedikitnya seperti itu. Ya mungkin banyak pengalaman-pengalaman spiritual yang lain.
Terus ada juga itu makom-makom yang lain, makom-makom yang lain ya mungkin itu didapat dari pengalaman spiritual. Ya, begitupun saya pernah mengalami hal tersebut. Ini di sini ada makom, di kebun ini ada makom. Ya benar dan tidaknya Allah alam itu pengalaman spiritual. Kalau untuk orang lain kita tidak berani menceritakan, oh kamu harus ziarah ke sini. Karena apa? Ini juga makom wali. Saya tidak berani menceritakan seperti itu. Adapun orang yang ziarah itu sama, tadi punya pengalaman spiritual. Di mana nih makam Raden ini? Adanya di Gunung Hambalang. Kebetulan kan kita punya pengalaman spiritual. Oh di situ. Antar, saya nggak mau. Datang aja sendiri. Udah makomnya ada, tidak ada kuncen. Silakan mau jalan mana aja, makomnya ada di situ. Yang terpenting niatnya itu mencari ridho Allah, mencari keberkahan. Di situ hanya berwasilah. Itu aja. Bahkan ada yang sering ditemui itu. Nggak tahu itu dari makhluk apa. Jadi rupanya itu seperti harimau, tapi hitam. Itu banyak ditemui itu di situ. Kebanyakan yang menemui itu orang-orang luar. Bahkan saya punya pengalaman pribadi ketika kita berziarah tuh, habis ziarah mau pulang, tiba-tiba datang wangi. Nah, baru-baru ini lah, waktu malam Jumat. Saya ke sana 5 orang. Kalau saya sendiri sih, mungkin saja ini mah halusinasi. Bisa ngomong seperti ini. Ini orang yang berempat itu sama saya berlima itu mencium harum banget. Itu malam Jumat. Waktu malam Jumat kemarin. Nah, seperti itu. Itu dekat batu tuh. Itu batu sebenarnya bukan batu ciri apa-apa, itu batu dari bawah dulu itu ada ekskavator ke situ dikesituin batu. Bukan itu kalau ada orang yang ngomong itu batu itu sakral. Itu batu yang mau ke Raden Sami itu dulu dari bawah. Silakan tanya ke orang-orang Hambalang. Itu batu tadinya tidak ada di situ. Itu pemindahan lah. Kayak gitu. Cuman ada orang yang punya pengalaman spiritual, ini batu bukan batu sembarangan nih. Sampai diselimuti kain gitu kemarin, tapi sekarang udah nggak ada. Malam Jumat seperti itu Pak. Kalau di Gunung Hambalang kuncen tidak ada, yang bersih-bersih mangkohar gitu aja. Mau jarah ke situ siapapun silakan, tapi niatnya itu berwasilah. Jangan minta-minta ke kuburan, udah tawasul aja lah, berwasilah aja di situ. Insya Allah berkah, yakin itu makom wali. Ini saya bosan. Satu. Bahwa ziarah kubur itu hukumnya seperti apa, dan andai kita melakukan itu harusnya paling tidak tata keramanya agar tidak ya bagus dah pertanyaannya. Kenapa saya bilang bagus? Karena memang tidak sedikit orang berziarah itu meminta-minta kepada kuburan, meminta-minta kepada selain Allah. Kita meminta hanya kepada Allah, itu aja. Adapun kita datang ke makam wali itu berwasilah. Tawasul aja di situ yang benar. Hadirkan hati kita kepada Allah, dan hati kita ini semata-mata cinta kepada waliullah dan kepada Rasulnya. Banyakin sholawat aja lah, udah ziarah mah. Itu menurut saya seperti itu. Adapun adab-adabannya, adab-adaban ziarah itu ya kita santunlah dipakai, seperti kita bersilaturahmi ke orang aja. Kita bersilaturahmi ke Pak Kiai, kita kan memakai tata krama. Assalamualaikum. Terus kita juga berpakaian yang sopan. Bukan sarung ya, yang sopan itu bukan sarung. Ya kita yang sopan lah, kita berpakaian. Terus jaga kata-kata, jaga kita omongan. Jangan sampai kita ini ngomong yang tidak baik di tempat keramat itu. Intinya begitu. Niat berwasilah aja, itu ziarah yang benar itu seperti itu. Hukumnya apa? Sunnah, itu aja dah. Hukumnya sunnah. Tidak apa-apa kita mau ziarah kemanapun, kita dianjurkan. Tapi jangan lupa, kalau memang ibu kita sudah meninggal ataupun masih hidup ya berziarah. Ziarah itu berarti berkunjung,
berkunjung. Karena apa? Ziarah ke makam Rasulullah aja ditolak itu. Kalau ibu dan bapak kita tidak diziarah. Apalagi kalau misalkan udah meninggal, kita ziarah wali yang di sana, wali yang di sini, sampai ke Jawa. Sementara orang tua kita, makomnya aja, kuburannya aja itu alang-alangnya sampai semeter. Yakin itu? Nggak benar kalau seperti itu. Jadi yang benar gimana? Ziarah dulu ke ibu dan bapak kita. Mau masih hidup ya, mau udah meninggal, kita ziarah. Kirimkan doa, biar berkah, biar kalau nanti misalkan di dalam kuburnya mendapat siksa dari Allah, diangkat dari siksa dan dilapangkan di kuburnya. Gitu. Terima kasih Bos. Setelah selesai ya wawancara dengan beliau, kita juga dapat tambahan kan. Ya, ternyata betul tuh lokasi yang pertama kita datengin tuh, yang gue nyasar sama Ridwan, hanya saja sedikit tuh kurang turun ke bawah ya. Ya udah, karena dapat titik baru, juga apa ya istilahnya keramat baru, nggak kita sia-siain tuh. Kita balik lagi ke atas ya. Di warung kita nanya-nanya lagi, ternyata kali ini kita dapat keterangan yang cukup lengkap. Udah, nggak buang-buang waktu, kita langsung meluncur ke lokasi. Nah, di tempat banyak pohon anjuang ternyata. Ya, saat ini tim akan menuju ke makam Raden Banyu. Makam ini agak terpencil ya, agak beda. Bentar. Jalanannya pun agak ekstrim. Makam Raden Banyu. Kita lewat lahan warga ya. Makam ini ada di tengah rumpun alang-alang. Nah, inilah kondisi dari makam Raden Banyu. Masih sangat sederhana sekali ya, sepertinya belum dirawat. Di atasnya nampak pohon anjuang. Nah, kita bisa lihat. Ya. Ya. Ini kondisi makam Raden Banyu. Ambil dari segala sisi. Begitu kita sampai, kita lihat ada pohon-pohon anjuang, kita parkir, terus kita masuk, kita cari-cari. Begitu kita lagi nyari-nyari, kita ketemu salah seorang warga. Ya, ditunjukin tuh sama beliau. Ya, tempatnya bener-bener nggak kelihatan kayak tempat keramat bro, bener-bener ketutupan alang-alang gitu kan. Tandanya pohon anjuang itu. Udah, nggak pakai lama, gue langsung samperin, ambil stock shoot. Selesai ambil stock shoot, gue langsung balik lagi tuh ke saung tempat ketemu sama bapak-bapak tadi. Nah, di sini ternyata pas ngobrol-ngobrol, si bapak ini mau tuh ngasih informasi ya. Berikut nih petikan wawancaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Abah siapa ini? Abah Uci Abah Uci. yang Abah punya Uci. Hah? yang punya kebun cengkeh hambalang. Yang punya kebun cengkeh hambalang. Iya. Subhanallah walhamdulillah. Abah Uci teh asli sini atau mana? Asli Hambalang. Daerah Hambalang. Berarti putra asli kelahiran Hambalang. Ini mulai pembukaan lahan ini tahun berapa? Dibuka jadi banyak lahan-lahan itu. Semenjak saya ini kan tahun 79. Wah, tahun 79. Tahun 79. Tuh saya juga masih kecil itu mah. Baru masuk SD. Oh iya. Ini Bah, kalau nggak salah di bawah tuh ada bangunan apa tuh Pak ya? Itu dulu waktu belum jadi bangunan itu apa proyek mangkrak ya? Itu dulu hutan apa kebun apa sih? Itu perkebunan. Oh, perkebunan. Perkebunan cengkeh.
perkebunan cengkeh. Iya. Oh. Itu sekarang lokasi itu angker nggak sih Pak kalau Abah dengar-dengar? Kalau sekarang sih enggak. Oh enggak. Kalau dulu sih emang angker. Oh sebelum dibangun. Sebelum dibangun mah yang namanya hutan gitu ya. Pasti ada penghuninya. Katanya Pak dengar-dengar di situ juga ada keramat ya Pak? Bener Pak? Bener ada. Keramat siapa Pak namanya? Di situ Mbah Naimun, untuk terus Mbah Raden Panji. Di tempat bukit apa yang ada bangunan mangkrak itu? Iya. Oh di situ ada Di situ. keramatnya. Keramat, ada keramatnya. Banyak yang suka ziarahin dulu Pak? Paling kalau hari-hari lebaran. Hari lebaran mah rame itu. Kayak pasar aja itu mah. Nah pas dibangun tuh keramat dikemanain Pak? Yang keramat sih pada dipindahin, yang dipindahin ke perkampungan, pemukiman, yang dekat pemukiman itu keluarga. Itu pakai apa? Motong sapi apa motong sapi apa dipindahin selamatan apa gimana? Bikin selamatan. Oh, selamatan Iya. gimana? Secara adat di sini aja, adat orang Islam. Biasa pakai keranda sekali, gotong. Oh gitu. Iya, kalau yang leluhur mah gitu. Itu kalau nggak begitu bisa ada bahala Pak? Gimana Pak? Katanya malapetaka akan tiba kalau nggak di ini mah ditertibkan mah. Bisa ada malapetaka. Iya. Bisa ada kecelakaan. Kecelakaan, entah longsor, entah apa gitu. Terus juga nih Bah, dengar-dengar di dekat sini nih Bah, ada sebuah makam Bah, tapi dia nggak begitu kelihatan. Itu bener makamnya Raden Bayu, bener Bah? Di sini emang menurut cerita orang tua saya yang dulu, emang di sini ada Raden Bayu, penjaga gerbang katanya. Iya, penjaga gerbang yang masuk ke itu kali itu. Gerbang goib atau gerbang? Gerbang goib. Oh, gerbang goib. Iya. Menurut cerita orang tua dulu. Tapi Abah sendiri kan deket banget nih sama makam beliau ini. Suka ngerawat juga nggak secara pribadi Bah? Ya dulu sih emang kalau udah bala-bala itu baru sekoren. Suka ada mimpi Bah apa gimana sama beliau? Kalau ini kan kalau saya mimpi mah enggak. Cuman yang ziarah suka ada. Oh gitu. Iya. Terus yang ziarah suka ngomong apa aja Bah? Yang ngomong ya sesuai ini aja. Apa? Tujuannya aja gitu. Biasanya apa Bah tujuannya kalau dia? Ya yang namanya orang tujuannya sih ada yang kedengar, ada yang minta-minta lah gitu. Ada yang cuman silaturahmi doang kayak gitu. Pengen barokah lah kayak istilah istilah bahasa sini mah gitu. Kalau Abah sendiri selama berarti kan Abah udah puluhan tahun di situ. Iya. Sampai tahu amalan zaman dulu. Abah sendiri pernah tirakat di situ atau apa namanya? Tawasulan gitu. Kalau saya sih orang sini cuman memperhatikan ininya doang, ngurus lahannya doang. Yang penting kalau mau ziarah silahkan diunjukin. Setahu saya tapi kalau yang nggak tahu saya nggak tahu gitu. Ini saung ini juga diizinkan juga Bah sama Abah kalau misalnya ada yang mau istirahat di ziarah gitu. Nggak apa-apa, mau bahkan dulu mah waktu ini tuh bersih, berhubung saya juga emang kebunnya di sini-situ nggak keurus. Boleh mau istirahat mau apa, nggak mau dibersihin. Itu makam dari zaman berapa? Dari tahun berapa kira-kira kalau ada tahu pernah dengar? Aduh, kayaknya itu masalah makam saya nggak tahu dari tahun berapanya. Pokoknya dari zaman Bahala teh udah ada gitu Bah ya. Kayaknya sih leluhur orang Hambalang, kayaknya gitu. Mungkin sejarah ini saya nggak tahu lah. Itu dongeng-dongeng katanya kenapa dikasih nama Raden Bayu karena bikin sungai apa gimana Pak? Di sini dulu Raden Bayu tuh katanya suka ngebayu orang yang lagi ini kesusahan gitu katanya. Menurut sesilah orang dulu mah ada yang orang susah katanya ziarah suka ngebayuin gitu orang susah. Bayu penolong lah. Bayu itu bantu. Iya. Jadi Raden yang Ya. penolong gitu ya. Membantu orang lagi susah, tapi susahnya susah gimana gitu. Kalau Abah Uci sendiri selama tinggal di sini pas berkebun itu ketika masih lewung masih sepi banget, pas lagi di tengah-tengah kebun gini, tengah-tengah kebun cengkeh Abah Uci suka ketemu hewan buas itu Abah Uci macan tutul kayak atau macan belang. Kalau macan tutul sih sekarang juga suka ada yang nemuin. Cuman kalau sekarang mah udah minggir ke pinggir-pinggir sono ke yang belum dibuka. Masih ada
yang suka nemuin gitu. Jadi ke atas itu masih hutan loh. Masih hutan. Ke atasnya ke pinggirnya itu. Ini kalau ke atas terus ke gunung mana Bang? Apa turun lagi? Turun lagi ke pemukiman warga. Udah bukan Hambalang itu berarti Bang? Hambalang juga desanya. Cuman kampungnya Pasir Gedogan. Pasir Gedogan. Pasir Gedogan. Iya. Itu juga kalau suka pada ziarah ke yang Sami Haji ini Bang, pakai arah di mana? Yang paling dominan mah Mbah Raden Sumi Haji. Kalau itu berarti lebih sepuh lagi Bang, apa gimana Bang? Yang Raden Sami Haji Bang? Kalau menurut ini kan sekarang ulamanya lah gitu. Ini berarti para santrinya yang di sini gitu. Jadi sepuhnya. Iya, dia sesepuhnya. Subhanallah. Oke, Abah Uci, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak Abah. Iya. Ya udah selesai. Beliau ngasih informasi, ngobrol-ngobrol. Udah gue sama Ridwan siap-siap lah balik. Udah turun lagi ke warung, di warung ngobrol-ngobrol lagi, makan. Itu udah sekitar jam 6 ya. Nggak terasa waktu ya, cepet banget. Nah, di jalan itu kalau nggak salah sempat ngambil gambar tuh, cuman videonya ada apa nggak gue lupa ya. Tapi kayaknya ada, ntar coba dicek ya. Udah tuh kita turun. Dan sepanjang perjalanan turun itu sempet gue sama Ridwan ngerasa ada sesuatu yang aneh ya. Karena apa? Pas turun itu kabutnya tebel banget. Udah gitu pas turun nggak ketemu. Biasanya tuh kan waktu kemarin kita ketemu tuh lalu lalang motor. Ini waktu turun nggak ketemu sama sekali motor. Sempet apa ya? Sempet ngerasa, waduh, wah sepi banget tempatnya bro. Tapi ya udahlah, walaupun kita ngerasa gak enak-enak gitu ya, namanya kita mau pulang tuh sikat aja lah, terus kita turun tuh lewatin jalan-jalan di Hambalang tuh ya, terus turun sampai akhirnya kita ketemu jalan gedenya tuh Nangela apa namanya, gue lupa dah. Yang di Sentulnya itu terus nanti kita belok ke kanan ya arah ke Cibinong tuh. Terus kita lewat terowongan, ambil jalan baru kanan, ikutin jalan raya Bogor, ketemu jalan baru sini nih apa namanya, Juanda. Dari Juanda kita Margonda sampai ke rumah. Ya itu kawan-kawan ya, sebuah perjalanan yang cukup mengasihkan lah ya, dimana dalam liputan ini ada hal-hal yang gua nggak sangka sama Ridwan ya. Ketika kita ada di makam keramat, di situ gua berdua sama Ridwan bener-bener apa ya, nggak tahu, nggak sadar kalau waktu kita ngambil gambar ternyata kita bisa menangkap sebuah penangkapan makhluk seperti pocong kayaknya ya. Padahal waktu di lokasi mata telanjang ini nggak ngeliat apa-apa, sama sekali nggak ngeliat apa-apa, sama sekali apa ya, nggak ada feeling apa-apa lah ya, kecuali memang merinding-merinding memang ada ya, wajar lah, ini juga di tempat yang dikeramatkan. Tapi lagi-lagi harus gue katakan, gue nggak tahu tuh bahwa di kamera gue itu nangkep sesuatu ya, karena sewaktu gue menyerahkan file tuh gue nggak cek lagi, gue serahin bulat-bulat aja tuh ya. Oke itu teman-teman ya, kisah gue di Hambalang ya, dimana pada waktu itu gue masih aktif sebagai tim penelusuran dari acara Misteri Dunia di Trans 7. Dan buat rekan-rekan yang mau pesen buku ya, itu ditunggu ya untuk PO-nya ya, karena gue nggak ada modal, jadi memang harus PO. Paling nggak satu judul buku tuh 50 orang yang PO. Sementara ini tiap judul baru ada 20 orangan yang PO, masih kurang 30 lagi ya. Buku pertama itu 1001 Kisah Pendakian, berisi 5 cerita, dia 320 halaman. Terus buku kedua itu Minta Mantu Anak Manusia, Gagalnya Pesta Gunung Slamet, itu isinya 200 halaman. Buku ketiga itu masih bentuk PDF, itu Gunung Raung ya, Antara Hidup dan Mati, tahun 2003 bersama Lando, sama isinya juga 200 halaman. Dan buku keempat masih dalam proses pengeditan ya, yaitu Melanggar Titah Sang Kuncen, Merapi 1997 bersama The Old Gang. Ditunggu ya kawan-kawan ya. Teman-teman bisa hubungin Instagram gua Arya_Sena7 ataupun ke TikTok gua ya, Aryasena1527, ataupun ke Facebook ya, Arya Sena. Nanti teman-teman akan gua kasih nomor WA untuk kelanjutannya. Dan buat rekan-rekan yang mau bercerita di channel gua, ditunggu juga kehadirannya ya. Cuman mohon maaf, alat-alat gua masih sangat sederhana. Tetapi jika rekan-rekan mau membantu channel gua ini berkembang, ditunggu kehadirannya ya.
Dan mohon maaf lagi, dan sekali lagi mohon maaf atas keterbatasan yang gue punya ini. Oke kawan-kawan, sekian dulu. Gue Resen undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya, dimana gue tetap akan mengisahkan perjalanan gue non gunung ya. Mungkin sampai 2-3 video ke depan. Bye bye.